Shalom, selamat malam. Apa kabar adik-adik sekolah minggu Immanuel Sintang? Luar biasa, dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam pelayanan sekolah minggu kita. Ibadah anak sekolah minggu GK Immanuel Sintang pada hari Minggu 25 Oktober 2020. Haleluya. Baik adik-adik semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan? Mana suaranya? Yes, sudah rupanya. Baiklah, langsung saja. Oh ya, jangan lupa adik-adik kita mengikuti ibadah ini dengan baik ya. Dan kalau boleh bersama dengan Bapak dan Mama dan yang lain-lain ya. Bisa mengajak temannya juga. Baiklah, kita akan memulai saja seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini. Adik-adik semuanya, ayo kita saat teduh dan nanti Kak G akan memimpin kita di dalam doa. Mari adik-adik kita bersaat teduh. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk malam ini. Kami kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu kami, anak GKI Immanuel Sintang. Dan kami bersyukur sebab Engkau boleh menyertai di sepanjang minggu ini. Itu sebabnya kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus, terlebih mendengar daripada firman Tuhan. Berkatilah kiranya seluruh ibadah kami, teman-teman yang melayani, yang menyampaikan cerita dan juga jaringan internet yang kami pergunakan. Tuhan Yesus berkenan memberkati. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa kami dan memulai sekolah minggu ini. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Langsunglah pada akhirnya kita akan bernyanyi bersama-sama. Teman-teman, ada beberapa yang sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan lagu untuk kita nyanyikan bersama malam hari ini. Langsung saja ya, ini dia dari kelas kecil, ada teman kita, Yabes. Salam guys, aku mau nyanyi kupiku. Ini dia. Kupiku Dadah Yabes, terima kasih, beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu lagu tadi, Lingkupiku dari Yabes, dan itu sangat-sangat sungguh memberkati kita semua. Haleluya, terima kasih Yabes, selalu bersemangat menjadi berkat. Amin. Dan selanjutnya teman-teman, ini dia lagi ada teman kita Putri dari kelas kecil juga ya. Ini dia, kelas kecil, ya bukan, kelas tengah ya. Ini dia, Aying. Selamat malam guys, aku akan main lagu hari ini.
Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Betul-betul love you. We love you Ayeng, keren sekali. Betul sekali, ini adalah harinya Tuhan, hari yang penuh dengan sukacita, hari gembira. Dan kita yakin setiap hari adalah hari penuh sukacita, amin. Amin, terima kasih Ayeng, itu sangat memberkati sekali. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian. Dan kita boleh ikut bernyanyi bersama, yaitu dengan teman kita. Hai teman-teman, kembali pada kami bersaudara. Aku bersama Diku Rame. Kami akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bohong Itu Dosa. Selamat menyaksikan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Anak Tuhan tak boleh nakal. Ta Marcel. Tentu dong dengan permainan gitarnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, ini dia Marcel. Salam teman-teman. Saya akan menyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Dada Yabes, terima kasih luar biasa pujian dari Yabes dan permainan gitanya mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus, dan tentu selalu menjadi berkat bagi kita di sekolah minggu dan bagi semua yang mendengarkan. Puji Tuhan. Dan selanjutnya teman-teman, ini dia teman kita dari kelas kecil yang akan bernyanyi juga bagi Tuhan. Ini dia Graciela Natasha. Salam teman-teman, Tuhan cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia, Tuhan cinta semua bangsa di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Halo Graciela, terima kasih ya, kamu imut sekali ya. Puji Tuhan ya, Graciela bersemangat, dan betul sekali bahwa Yesus cinta semua anak di dunia. Dia cinta adik-adik, cinta kita semua. Haleluya. Dan selanjutnya ini dia ada teman kita lagi dari kelas kecil. Kita sambut saja Kenzie. Hai teman-teman, nama saya Kenzie. Hari ini Kenzie akan bernyanyi Pada Tuhan. Shalom, terima kasih untuk Kenzie dan juga Mama yang main gitar luar biasa ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, betul sekali. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang kita tidak inginkan sama sekali, betul ya adik-adik? Tetapi tiba waktu dan masanya Tuhan pasti menolong kita, menyertai kita sehingga kita bisa lewati setiap masalah. Nah, sama dengan cerita yang akan kita dengarkan malam ini adik-adik, ada Ibu Guru Tri Winarni yang akan bercerita firman Tuhan. Untuk itu langsung saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat cerita yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kita. Halo adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, selamat malam. Selamat bertemu kembali meskipun kita hanya melalui video ini. Tapi saya percaya adik-adik semuanya rajin beribadah sekolah minggu melalui live streaming. Selamat malam, dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Keluaran tentang cerita
mengenai perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Salah satunya adalah tentang tulah. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu pada malam hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kami, baik adik-adik yang ada di rumah, dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan berkaitan dengan kitab Keluaran, bahwa di sana diceritakan, kalau kita membaca kitab Keluaran, bagaimana bangsa Israel berada di tanah Mesir. Bangsa Israel di tanah Mesir itu diperbudak. Diperbudak itu dibuat kerja paksa, disuruh kerja secara paksa oleh orang-orang Mesir. Nah, pada saat itu, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, nah, raja yang ada di Mesir adalah pada zaman kerajaan Firaun. Jadi yang sebagai rajanya adalah Firaun. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, melihat hal itu, Tuhan Allah tidak tega. Artinya Tuhan Allah ingin membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan itu, dari tanah Mesir. Kemudian Tuhan Allah mengutus siapa? Mengutus dua orang, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Paling tidak ya, untuk dapat terus beribadah kepada Tuhan. Nah, kemudian adik-adik yang dikasih Tuhan, senjata yang digunakan oleh Musa dan Harun adalah menggunakan senjata ini. Apa ini namanya? Ya, ini adalah tongkat. Jadi tidak menggunakan senjata yang luar biasa, tetapi cukup menggunakan tongkat, sebuah tongkat. Tetapi ini dipakai oleh Tuhan Allah secara ajaib. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun, pergilah kamu menyusuri sungai Nil. Jadi di tanah Mesir itu ada sebuah sungai yang sangat panjang. Namanya adalah Sungai Nil. Dan Sungai Nil ini airnya dipakai sebagai sumber kehidupan oleh orang-orang Mesir. Jadi di sana daerahnya padang pasir, sehingga tidak ada sumber air. Tidak ada seperti di sini ada sumur, tidak ada. Tapi salah satu sumber utamanya adalah air Sungai Nil yang digunakan untuk minum, digunakan untuk memasak, digunakan untuk mencuci, dan seluruhnya adalah di Sungai Nil. Jadi ada yang dikasih Tuhan, biasanya kalau pagi-pagi Raja Firaun ini berjalan menelusuri Sungai Nil ini. Nah, oleh sebab itu Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun, kamu temui Raja Firaun di Sungai Nil, di pinggir Sungai Nil. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah, pada saat pagi-pagi Raja Firaun sedang berjalan menelusuri Sungai Nil ini. Lalu datanglah Musa dan Harun menghadap kepada beliau dengan permohonan, izinkanlah bangsaku Israel untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Tetapi bagaimana jawaban Firaun? Firaun bersikeras melarang bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan Allah, untuk pergi meninggalkan tanah Mesir. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, Sungai Nil itu airnya sangat jernih seperti ini. Karena sangat jernih, air ini bisa diminum. Kemudian juga adik-adik yang dikasih Tuhan, biasanya binatang-binatang sungai, binatang-binatang air hidup di dalamnya. Jadi binatang-binatang air seperti ikan, ya, itu
bisa hidup di dalam sungai itu. Nah, kemudian apa yang terjadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan? Nah, melihat bangsa Israel tidak diperbolehkan oleh Tuhan, diperbolehkan oleh Raja Firaun, ya, tidak diperbolehkan oleh Raja Firaun untuk meninggalkan tanah Mesir. Kemudian apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun? Musa dan Harun membawa tongkat, lalu tongkatnya diangkat oleh Musa dan Harun, lalu dihempaskan ke dalam sungai Nil itu. Nah, pada saat tongkat itu dihempaskan di dalam air sungai Nil itu, lalu yang semula airnya jernih seperti ini, air itu berubah menjadi warna seperti ini. Jadi kalau warna seperti ini adalah warna apa? Warna darah. Bayangkan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, yang semula airnya air biasa, air jernih, air tawar, tapi berubah menjadi air darah. Nah, kalau darah baunya bagaimana? Baunya amis, sangat bau. Nah, seluruh sepanjang sungai Nil itu airnya berubah menjadi air darah. Bahkan meresap sampai ke anak-anak sungai. Ya, semuanya berubah menjadi air darah dan sangat berbau. Selain sangat berbau, maka seluruh binatang-binatang yang hidup di dalam air itu semuanya mati. Ikan-ikan juga mati, sehingga mereka tidak bisa meminum air ini karena berbau. Ya, tetapi apa adik-adik yang dikasih Tuhan? Raja Firaun tetap bersikeras. Ya, tetap bersikeras tidak memperbolehkan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Dan itu terjadi selama berapa hari adik-adik? Terjadi selama 7 hari. Bayangkan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, selama 7 hari sepanjang sungai Nil itu airnya berubah menjadi air darah yang tidak bisa diminum, tidak bisa digunakan untuk masak maupun untuk keperluan mereka sehari-hari. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa makna dari cerita ini? Makna dari ini adalah tulah dari Tuhan Allah yang pertama kepada Raja Firaun ataupun kepada orang-orang yang ada di Mesir. Karena apa? Karena Firaun melarang orang-orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, makna yang bisa kita ambil adalah kita tidak boleh untuk melarang orang beribadah. Jangan kita menghalangi orang ingin beribadah kepada Tuhan. Nah, bukan hanya kepada orang lain, tetapi terhadap diri kita sendiri. Nah, kita juga harus setia beribadah kepada Tuhan. Janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Tuhan katakan, Tuhan berfirman seperti itu. Nah, oleh sebab itu, makna dari tulah yang pertama, karena Firaun melarang umat Israel untuk beribadah kepada Tuhan Allah, maka ada akibat yang mereka derita. Ada akibat yang mereka terima. Akibat yang pertama atau tulah yang pertama adalah air berubah menjadi darah. Nah, demikian juga di dalam setiap kehidupan kita, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Jangan kita mengeraskan hati kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan, tetapi mengajarkan kepada kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, meskipun saat ini dalam masa pandemi. Ya, dalam masa pandemi kita tidak bisa kumpul sekolah minggu di gereja. Tetapi jangan lalu menjadi penghalang kita untuk kita tetap datang kepada
Tuhan. Setiap minggu malam kita bisa ikuti untuk firman Tuhan ataupun puji-pujian. Kita senang sekali melihat mulai dari anak-anak kecil sampai anak-anak yang besar, mereka kesaksian menghafal ayat dengan baik. Nah, itu artinya kita beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi adik-adik, meskipun adik-adik berada di rumah, tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, rajin berdoa. Nah, Tuhan akan melihat dengan senang hati, ya. Jadi Tuhan akan melihat kita dengan penuh sukacita karena kita juga tetap setia kepada Tuhan, ya. Adik-adik yang di rumah tetap setia kepada Tuhan, jangan lalai, ya. Kita tetap setia kepada Tuhan, memuji Tuhan, rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan melalui siaran ataupun melalui live streaming seperti pada malam hari ini. Maka Tuhan akan terus memberkati kita semua, ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Ajarlah kepada kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam adik-adik yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Tri yang sudah memberikan pelajaran firman Tuhan hari ini. Adik-adik, 10 tulah di Mesir, dan tadi kita telah belajar bagaimana tulah pertama yang terjadi yaitu air menjadi darah. Adik-adik, Firaun menghalangi orang Israel untuk datang beribadah, tetapi Tuhan berkuasa. Maka Tuhan dia menyatakan mujizat, yaitu terjadinya tulah di Mesir. Yang pertama adalah air menjadi darah, dan maknanya tadi kita sudah belajar dari Ibu Tri. Diingatnya teman-teman, dan sekali lagi Bang Gia juga mau tambahkan adik-adik, kuasa Tuhan itu luar biasa, ya, sampai Firaun bertekuk lutut nanti. Karena Firaun dia percaya diri, dia punya dewa-dewa yang hebat-hebat katanya. Tapi ternyata adik-adik, waktu terjadi tulah yang pertama air menjadi darah, sebenarnya Tuhan sedang mengatakan bahwa hai Firaun, aku mengalahkan dewa yang engkau andalkan, yang kamu andalkan, yaitu dewa air. Nah adik-adik, di air itu di Sungai Nil ada dewa-dewa yang disembah oleh Firaun dan bangsa Mesir. Nah mereka tidak berkuasa untuk menjernihkan air, bahkan Tuhanlah yang berkuasa menjadikan air itu menjadi darah, dan kemudian Tuhan juga memulihkannya menjadi jernih. Jadi adik-adik, semoga kita bersemangat, ya, terus mengikuti sampai tulah yang ke-10. Minggu depan kita akan terus melihat betapa hebatnya kuasa Tuhan dan bagaimana kerinduan bangsa Israel itu untuk beribadah kemudian nanti dapat dikabulkan, dapat terjadi. Ingat, ya, terus beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik semuanya, saatnya kita akan mendengarkan ayat hafalan yang sudah dihafal oleh teman-teman. Hari ini ada 3 yang sudah menghafal ayat hafalan. Yang pertama ini dia Zelo. Langsung saja teman-teman. Halo teman-teman, halo Bang Gia. Nama saya Zelo. Saya ingin menghafalkan ayat Alkitab yang terdapat dalam Amsal pasal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dadah teman-teman, dadah Bang Gia. Shalom. Tuhan Yesus. Shalom Zelo, terima kasih, Tuhan berkati, ya. Kok Zelo makin ganteng, ya. Wah, lama gak bertemu, ya dek, ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk ayat hafalannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan teman kita Kevin. Ini dia. Saya telah menghafalkan Amsal pasal 1 ayat 18 yang berbunyi, orang fasik dipakai sebagai tebusan orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Itu ada, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Tuhan memberkati untuk Kevin. God bless. Selanjutnya ini dia. Oke, teman-teman, sepertinya tadi ayat hafalan yang Oke, selanjutnya
Gesya ya, ini dia Gesya. Teman, saya akan menghafalkan ayat hafalan yang terdapat di dalam Amsal pasal 23 ayat 18 yang berbunyi demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Terima kasih. Oke, teman-teman, itu tadi ayat hafalan dari teman-teman kita. Oke, sepertinya Bang G ada salah menampilkan Kevin. Jadi Kevin sudah hafal ayat ya. Jadi ayat hafalan Kevin itu sebenarnya benar yang dikirimnya, hanya saja Bang Gia tadi salah ambil. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih. Oke, itu sudah betul, itu ayat hafalan Kevin yang minggu yang lalunya ya. Tuhan memberkati. Nah, sebelum kita mengakhirinya, ini ada ayat hafalan untuk minggu depan. Dicatat ya teman-teman ya. Ayat hafalan minggu depan ini dia. Oke, Mazmur 78 ayat 72. Bunyinya, Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Sekali lagi, Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Puji kepada Tuhan. Haleluya. Nah, teman-teman silakan dihafal ya. Bapak Mama tolong bantu rekam dan kirim ke Bang Gia. Oh ya, teman-teman. Beritahu kalau mau kirim video ke Kak Gia mungkin tidak bisa. Bang Gia sudah ganti nomor dan nomor yang baru ada di buletin ya. Boleh dilihat di buletin gereja. Terima kasih. Puji Tuhan dan teman-teman, pada akhirnya kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita malam hari ini. Marilah kita berdoa dan Ibu Guru sekolah minggu kita Ibu Esther Nelus memimpin dalam doa. Tuhan pertama dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kami juga mengucap syukur padamu Tuhan untuk pelayanan sekolah minggu pada malam hari ini. Kami juga mengucap syukur biar juga Tuhan memberkati dan menolong anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Supaya Tuhan juga menolong seluruh keluarganya dan jemaat kami pelayanan sekolah minggu. Biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, teman-teman sebelum kita berpisah, tahu enggak ya? Enggak tahu pastinya. Ini Kak Gia mau kasih tahu. Teman kita ulang tahun kemarin loh. Siapa itu? Gesya ya. Gesya yang ini tadi, coba Bang Gia kasih lihat dia. Ini dia Gesya. Bukan. Salam teman-teman. Saya akan menyanyikan Teman, Ini saya dia akan Gesya ulang tahun menghafalkan loh ayat minggu hafalan yang terdapat kemarin di dalam teman-teman ya. Amsal pasal 23 ayat. Nah, puji Tuhan ya. Hari Jumat kemarin ulang tahun dan kita mengucapkan selamat ulang tahun Gesya. Tuhan memberkati dan tentu juga untuk semua teman-teman yang berulang tahun di minggu ini, di bulan ini. Kita ucapkan selamat ulang tahun, happy birthday everybody, God bless you. Tuhan memberkati menjadi anak yang mencintai dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Gesya dan kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan semuanya. Bapak Mama dan semua pemirsa, terima kasih sudah setia mengikuti Sekolah Minggu Immanuel dan sampai bertemu kembali pada Sekolah Minggu hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Teman, saya akan menghafalkan ayat hafalan yang terdapat di dalam Amsal pasal